Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi P3K Guru Ilmu Pengetahuan Alam atau Guru IPA. Bagi teman-teman yang berusaha bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silahkan lihat kolom deskripsi karena di sana banyak sekali link-link video yang bisa ditonton, atau langsung saja kunjungi channel calon ASN P3K. Materi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang arthropoda antropoda. Oke, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Untuk melakukan klasifikasi hewan invertebrata perlu diperhatikan hal-hal berikut kecuali titik-titik. A. Rangka tubuh. B. Simetri tubuh. C. Segmentasi tubuh. C. Warna eksoskeleton. D. Tentakel dan antena. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Warna eksoskeleton. Soal nomor 2. Karakteristik berikut dimiliki oleh filum antropoda kecuali titik-titik. A. Tubuh bersegmen. B. Kaki berruas-ruas. C. Eksoskeleton dan dari sitin. D. Memiliki rongga tubuh sejati. E. Sistem peredaran darah tertutup. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Sistem peredaran darah tertutup. Soal nomor 3. Kelas-kelas hewan di bawah ini termasuk filum antropoda kecuali titik-titik. A. Crustacea. B. Arachnoida. C. Myriapoda. D. Hexapoda. E. Scapopoda. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Scapopoda. Soal nomor 4. Stadium berikut ini yang merupakan daur hidup dari kutu buku lepisma adalah titik-titik. A. Telur muda dewasa. B. Telur limfa dewasa. C. Telur larva pupa dewasa. D. Larva dewasa. E. Telur larva nimfa dewasa. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Telur muda dan dewasa. Soal nomor 5. Pengamatan terhadap seekor hama kelapa menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki elitra yang tebal, permukaannya halus, mengandung zat tanduk, dan dapat perkembangannya mengalami metamorfosis sempurna. Hama tersebut termasuk ordo titik-titik. A. Coleoptera. B. Orthoptera. C. Hymenoptera. D. Symphonoptera. E. Lepidoptera. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Coleoptera. Soal nomor 6. Pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan siklus hidup capung adalah titik-titik. A. Fase telur diletakkan pada ranting tanaman. B. Fase nimfa bersifat sebagai karnivora. C. Fase nimfa bernafas dengan 3 insang. D. Fase pergantian kulit terjadi sebelum fase image. D. E. Perkembangan nimfa diikuti dengan pergantian kulit. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Fase telur diletakkan pada ranting tanaman. Soal nomor 7. Berikut ini sifat antropoda kecuali titik-titik. A. Tubuh bersegmen. B. Tubuh lunak dan dilindungi cangkang. C. Mempunyai rangka luar. D. Simetri bilateral. D. Alat bernafas dengan badan malpighi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Tubuhnya bersegmen. Soal nomor 8. Saccharomyces cerevisiae memiliki kemampuan untuk titik-titik. A. Mengubah gula menjadi alkohol. B. Memecah protein. C. Menguraikan sampah. D. Menghasilkan antibiotik. E. Menghasilkan aflatoksin. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Mengubah gula menjadi alkohol. Soal nomor 9. Fungsi sistem ambulakral pada Echinodermata adalah sebagai alat titik-titik. A. Pengeluaran. B. Pernapasan. C. Perkembangbiakan. D. Pertahanan tubuh.
D. Penyimpanan. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Pernapasan. Soal nomor 10. Ditinjau dari spora yang dihasilkannya, semanggi atau Marselia strenata tergolong paku ... A. Homospora, B. Heterospora, C. Isospora, D. Peralihan, E. Zoospora. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Heterospora. Soal nomor 11. Padi, alang-alang, dan jagung termasuk ke dalam famili ... A. Araceae, B. Graminae, C. Zingiberraceae, D. Liliaceae, D. Musaceae. Dari ke 5 pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Graminae. Soal nomor 12. Urutan yang benar mengenai proses masuknya oksigen menuju ke sel tubuh insekta adalah ... A. Trakea, trakeol, spirakel, dan sel, B. Spirakel, trakea, trakeol, dan sel, C. Spiral, trakeol, trakea, dan sel, D. Trakea, trakeol, spirakel, dan sel, E. Trakea, spirakel, trakeol, dan sel. Dari ke 5 pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Spirakel, trakea, trakeol, dan sel. Soal nomor 13. Serangga yang punya tipe mulut penjilat adalah ... A. Lebah madu, B. Lalat rumah, C. Kupu-kupu, D. Kecoa, E. Nyamuk. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Lalat rumah. Soal nomor 14. Pengaturan pergantian kulit pada insekta diperankan oleh hormon ... A. Feromon, B. Epiflis, C. Ekdison, D. Tiroksin, D. Juvenil. Dari ke 5 pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Ekdison. Soal nomor 15. Seekor hewan tidak bertulang belakang mempunyai kaki berbuku-buku yang terdapat di semua ruas tubuhnya. Tubuh terbagi atas sefalotoraks dan abdomen. Diduga hewan tersebut adalah ... A. Lipan, B. Laba-laba, C. Udang, C. Ketunggeng, E. Belalang. Dari ke 5 pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Udang. Soal nomor 16. Karakteristik yang membedakan cairan hemolifi antropoda dengan darah vertebrata adalah ... A. Merupakan sistem peredaran darah tertutup, B. Peredaran cairan hemolimfe bermuara pada rongga hidung, C. Hanya berfungsi sebagai pengangkut dan makanan, D. Hanya berfungsi sebagai pengangkut oksigen, E. Cairan hemolimfe kembali ke jantung, kembali ke pembuluh darah. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Hanya berfungsi sebagai pengangkut dan makanan. Soal nomor 17. Beberapa jamur belum diketahui cara reproduksinya secara genetif sehingga dimasukkan kelompok ... A. Ascomycota, B. Basidiomycota, C. Deuteromycota, E. Myxomycota, D. E. Oomycota. Dari ke 5 pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Deuteromycota. Soal nomor 18. Moluska berikut yang termasuk dalam cephalopoda adalah ... A. Bekicot, ubur-ubur, dan cumi-cumi, B. Udang, mentimun laut, dan cumi-cumi, C. Nautilus, sotong, dan cumi-cumi, D. Cacing wawu, kerang, dan sotong, E. Tiram, cacing palulu, dan udang. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Cacing wawu, kerang, dan sotong. Soal nomor 19. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membentuk strobilus jantan dan betina yaitu ... A. Pakis haji, pisang, dan pinus, B. Melinjo, cemara, dan karet, C. Anggrek, pakis haji, dan melinjo, D. Palem, pinus, dan cemara, D. Cemara, pinus, dan melinjo. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah
C. Anggrek, pakis haji, dan melinjo. Soal nomor 20. Berbeda dengan krustasia lainnya, Teritrip Balanus sp umumnya hidup melekat pada substrat atau sesil. Organisme filter feeder tersebut memperoleh makanan yang berlarut air dengan cara membuat arus air masuk ke dalam mulutnya dengan menyaring makanan tersebut menggunakan organ yang disebut A. Maxilliped, B. Cilia, C. Mandibula, E. Maxilia, E. Ciri. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Mandibula. Oke, demikianlah pembahasan seputar formasi P3K Guru Ilmu Pengetahuan Alam atau Guru IPA. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.